WBBM sendiri tuh apa sih, Bu? Mau yang mana nih, Jo? Oh iya, Bapak. Karena cowok sendiri jadi saya duluan. Iya. Nanti gantian. Jadi WBBM itu sebenarnya predikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Tabikun. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita di CO2 Creativity of OSIS. Oke, saya sebagai MC Nabila Nur Aziza dan saya Niputu Ardevi. Narasumber kita yang gak kalah keren-keren nih guys. Jadi di podcast kali ini nih narasumber kita keren-keren banget nih, gak kalah sama podcast-podcast sebelumnya, ya nggak sih? Iya banget kan? Masya Allah banget gitu ya. Subhanallah. Kalau lihat dari wajah-wajahnya kayaknya kalian sendiri nggak mungkin nggak familiar nih sama guru-guru ini. Guru-guru ini termasuk guru-guru yang terfavorit sih yang di sekolah ya nggak sih? Apalagi yang pas guru itu ya kan? Iya. Nah, kalau kita mau lebih mau tahu lagi nih, siapa tahu ada yang lupa nih sama namanya tapi kenal wajahnya, jadi lebih baik kita kenalan lagi. Dimulai dari ibu yang sebelah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Miranti Safitri. Kalau mengajar, saya mengajar di analisis pengujian laboratorium. Konteksnya hari ini mungkin saya di sini hadir sebagai tim zona integritas. Ya, halo, nama saya Prasetya Muharam. Kalau mengajar saya di jurusan Kimia Industri bersama dengan Pak Faisal, tapi di sini saya mendukung teman-teman saya di zona integritas. Saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain mengajar, perkenalkan nama saya Nur Hayati. Saya di bagian keuangan, tidak mengajar seperti Bu Yani dan kawan-kawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sri Mulyani. Kebetulan di sini juga saya bersama dengan teman-teman mendukung teman-teman saya yang hebat-hebat ini untuk bisa mensukseskan ya sekolah kita menuju wilayah birokrasi bebas dan melayani, mewujudkan zona integritas. Kebetulan saya sendiri di sini mengajar di jurusan Kimia Industri. KI ya, rata-rata ada KI. Ada. Oke, lanjut ke topik kita sekarang. Dan tadi kan kita dengar birokrasi ya nggak sih Nih Putri? Iya benar. Jadi tema kita kali ini tuh membahas wilayah bersih melayani. Oke, gimana? Wilayah Birokrasi, bersih, dan melayani. Ada dannya ya? Dan melayani. Ada ya. Oke, arti dari WBBM sendiri tuh apa sih, Bu? Mau yang mana nih, Jo? Oh iya, Bapak. karena cowok sendiri jadi saya duluan. Iya. Nanti gantian. Jadi WBBM itu sebenarnya predikat. Jadi kalau di Indonesia ini kita itu punya namanya Kementerian Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi di Indonesia ini mau direformasi birokrasinya biar lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Pokoknya bagaimana bisa melayani masyarakat sebaik mungkin. Nah, untuk mewujudkan reformasi birokrasi itu, pemerintah melalui Kemenpan RB itu dia buat suatu kegiatan yang namanya pembangunan zona integritas. Intinya membangun itu artinya membuat dari tidak ada menjadi ada atau memperbaiki dari yang belum baik menjadi baik. Nah, dalam membangun zona integritas itu di seluruh lembaga pemerintahan, nggak cuma di sekolah, ada di lembaga pemerintahan lain, di TNI juga ada, di Polri juga ada, itu dikasih predikat-predikat. Nah, iya ada gelar-gelar lah gitu ya, biar tambah semangat ya. Kalau udah dapat, udah berhasil, dia dapat sebuah gelar ya yang membuktikan bahwa dia sudah membangun ke arah yang lebih baik. Nah, WBBM ini, wilayah birokrasi bersih dan melayani, ini sebenarnya adalah predikat tingkat kedua. Ya, sebelumnya sekolah kita SMTI tercinta ini sudah pernah mendapatkan wilayah bebas dari korupsi, yaitu di tepuk tangan dulu dong.
WBK ya. WBK ini ada ya papannya di sini, ini juga ada gelarnya. Itu pada tahun 2021. Nah, dari tahun kemarin, di tahun 2022 sampai dengan sekarang 2023 itu kita sedang membangun ke level selanjutnya. Intinya semuanya itu harus jadi lebih baik daripada sebelumnya, dari segi pelayanan, dari segi reformasi birokrasi dan lain sebagainya. Sudah tertata dan terplanning ya. Ya, terplanning gitu. Keren banget ini guru-gurunya yang menjadi bagian dari zona integritasnya. Iya. Bukan settingan tapi kan ya. Tapi benar Pak, keren tau. Iya. Iya kan Pak, WBK aja udah keren ya kan sebelum daerah sendiri dapat. Ya, jadi kalau di WBK kita sekolah pertama, SMK pertama di Sumbaksel. Jadi kalau lihat tangan dulu, Sumbaksel itu kalau di Lampung kita pasti jadi yang pertama. Di Sumbaksel lah pokoknya, Sumatera ke bawah. Sumatera ke bawah. Iya, kalau yang atas-atas ada nanti dijelasin sama. Jadi lebih anget jaket jas almetnya ya. Jas almetnya. Jadi berasa anget gitu kan. Iya, karena bangga gitu ya. Bangga betul. Gitu. Lanjut betul. Terus kalau dengar-dengar nih kan Pak tadi singkatan dari wilayah, birokrasi, bersih dan melayani kan Pak. Arti dari birokrasinya sendiri itu apa sih Pak? Oh, gantian, jangan saya semua. Boleh ya. Guru dari yang muda ya. Aku paling terakhir dong ya. Iya. Oke. Jadi kaitannya dengan birokrasi simple sih ya, kita buat yang sederhana aja, sama seperti ketika ini kan anak-anak OSIS ya, Nana sama Putu kan sama-sama di OSIS. Jadi mungkin kaitannya birokrasi itu dengan suatu organisasi yang tentunya kita punya struktur, ada manajemen di puncak, kemudian ada yang di bawah atau mungkin bidang-bidang yang kesemuanya ini kan saling berkoordinasi, saling berkolaborasi untuk dapat mencapai satu tujuan tertentu. Tujuannya tentunya tadi kalau Pak Pras sampaikan, kita mau membangun yang belum ada jadi lebih ada, kemudian yang sebelumnya kurang baik jadi lebih baik. Kalau misalnya sudah bagus berarti harus lebih bagus gitu kan ya. Cuma kadang-kadang kalau kita sudah tahu sih kadang-kadang ada arti birokrasi yang artinya tuh menjadi apa ya, disalahartikan ya, karena kadang-kadang gini, kalau kita berbicara birokrasi seolah-olah semuanya itu serba rumit, semuanya itu serba lambat, serba berliku-liku. Nah, kenapa sih birokrasi ini berarti harus menjadi salah satu acuan yang perlu kita soroti dan mungkin benar-benar kita intens di sana, karena sesuatu yang rumit itu gimana sih supaya nggak liku-liku lagi, nggak lamban lagi, supaya lebih cepat lagi, fast respon dan sebagainya, sehingga tujuan kita tercapai. Yang disampaikan Pak Pras tadi, yang tadinya nggak bagus jadi lebih bagus. Ya nggak sih? Iya. Penting di WBBM. Iya. Panjang jadinya kan Iya. ya. Punya dari makna kata yang dalam kecil gitu. jadi dalam banget Iya, jadi artinya. luas gitu pengertiannya. Jadi Ya tentunya ketika kalian di OSIS, kalau misalnya mau ngurus macam-macam, sebenarnya kalian udah punya program, punya project, terus harus ngurus birokrasi yang serba panjang, itu kan cukup melelahkan kayak ya. Males lah, jadi agak down, motivasinya turun dan sebagainya. Itu juga mungkin akan ngaruh ke customer kita sebagai pengguna SMK SMTI Bandar Lampung. Makanya ya itu nanti poinnya mungkin Bu Mira sama Bu Nur nih yang bakal apa sih yang bakal yang birokrasinya jadi kunci kita gitu. Tetap, jadi walaupun kita tadi birokrasi tidak lambat lagi, tetap aja kita harus mengikuti SOP sesuai dengan SOP yang ada ya. Jadi birokrasi tidak lambat lagi, tidak sulit lagi, tetapi tetap aja kita harus mengikuti SOP-nya yang ada nih. Iya. Jadi misalkan kalau jadinya keuangan lagi nih, kalau tadi keuangan ya. Kalau misal mau ngadain dana ya, mau ngadain satu kegiatan butuh dana, ya otomatis kan kita ada prosedurnya kan. Kita harus membuat proposal, mengajukan ke kepala sekolah dulu, kemudian ke keuangan yang sudah lebih lanjut itu ada PPK, harus ACC PPK dulu, baru kami ke keuangan mengeluarkannya. Jadi tetap birokrasi itu nggak laju kita buat mudah banget deh, nggak usah ada ini, nggak, tetap mengikuti prosedur yang ada, tetapi yaitu lebih disimpelkan lagi, yang dibutuhkan saja yang ada di situ. Yang lagi dipentingin gitu. Iya. Oke, tadi sempat disindir kita mendapat WBK nih, apalagi yang pertama gitu katanya. Apa sih kira-kira perbedaan dari WBK dan WBBM itu sendiri? Siapa yang menjawab, Bu Mira atau Bu Nur? Tadi urutan umur nggak? Oh iya. Udah lihat. Paling tua ya. Nggak jadi. Ya
Bu Mira kali ya? Oh, Atau iya. Bu Nur? Bu Mira paling muda. Oh, dibanding Bu Nur ya. Oke, jadi sebetulnya mungkin pembangunan WBK WBBM ini hampir mirip gitu secara alur gitu ya, secara apa yang harus kita kerjakan. Cuma tentu saja di WBK fokus utamanya adalah bagaimana kita berubah gitu ya, berubah dari tadi dari birokrasi yang lambat, birokrasi yang ribet, tidak mengacu kepada layanan, menjadi yang lebih baik lagi gitu. Tapi satu yang utama mungkin di WBK itu adalah fokus utamanya bagaimana teman-teman di pemerintahan gitu ya, terutama di sini nih posisinya yang di SMTI itu adalah bisa membangun pemerintahan yang bersih gitu, yang bersih, anti korupsi, anti gratifikasi, tidak ada pungli. Fokus utamanya awalnya di WBK di situ. Nah, kemudian kalau WBK sudah selesai dibangun gitu, di situ sudah tercukupi gitu ya, bahwa ini SMTI sudah membangun wilayah bebas dari korupsi, sudah mensosialisasikan budaya anti korupsi, kemudian mensosialisasikan anti gratifikasi, tidak ada pungli. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan dengan gelar kita yang kita dapat di 2021, kita lanjut ke WBBM. Nah, WBBM tapi bukan berarti kita meninggalkan yang tadi ya, yang anti korupsi, anti gratifikasi, tidak gitu, tapi ditingkatkan lagi. Jadi yang itu dipertahankan, kemudian kita meningkatkan pelayanan kita kepada pelanggan-pelanggan kita, termasuk pelanggan SMTI di sini kan adalah siswa-siswa semuanya, kemudian orang tua, kemudian alumni, kemudian ada juga dari dunia usaha, dunia industri. Jadi ibaratnya level lebih tingginya kalau tadi Pak Pras bilang gitu, saya ketika level 2-nya gitu. Kalau game gitu ya. Iya, level 2-nya. Ada level 2 ketemu final. Ketemu final. Ya, jadi istilahnya di WBK kita sudah lakukan perubahan. Nanti bagaimana perubahan itu di-maintain gitu kan, dijaga dan ditingkatkan lagi di level selanjutnya, sehingga nanti kita bisa dapat, oh ternyata sudah dilakukan perubahan lagi, kemudian ditingkatkan lagi pelayanannya. Mudah-mudahan kita bisa dapat gelarnya tadi, predikat WBBM. Kira-kira ngambil predikatnya itu bisa direncanain nggak sih Pak? Misalnya Bertarget ya. Oke, untuk saya mulai flashback dulu ya yang ke belakang ya. Jadi yang WBK. Sebenarnya WBK itu kita bangun dari tahun 2018, terus benar-benar komitmen kita di 2019. Nah, kemudian di 2020 kita coba ikut penilaian, tapi kebetulan di 2020 itu kami masih baru mencoba ya. Sebenarnya udah usaha semaksimal mungkin, tapi masih belum nice try. Belum berhasil di 2020. Nah, kita coba lagi 2021. Alhamdulillah di 2021 ya mungkin itu keberuntungan bisa dibilang, karena kita termasuk salah satu instansi yang meraih gelar WBK tetapi tidak dikunjungi oleh Kemenpan RB pada 2021 itu. Karena corona? Atau iya, tetap kondisinya waktu pada saat masih corona ya, tetapi pada saat di tahun itu 2021 itu tetap dikunjungi, cuman kebetulan kayaknya wilayah Lampung kebetulan yang tidak termasuk wilayah yang dikunjungi, dan di Lampung termasuk ada 3 ya Bu ya, POM, BPOM, kemudian statistik ya kalau nggak salah, BPS. Nah, itu juga termasuk yang tidak dikunjungi, cuman walaupun tidak dikunjungi, kita ada Mr. Gas yang datang kemari, dia menilai gitu kan, saya menilai di kafe pelayanan nyamar gitu ya, nyamar rasanya ya Mr. Gas. Tamu nggak diundang. Tamu tak diundang. Cuman tapi kayak itu nggak tahu gitu orang SMTI. Iya nggak tahu. Gitu. Nggak tahu Jadi itu bener-bener penyamaran yang nggak diketahui oleh orang sekolah. Iya betul. Jadi Dan dia kayak datang misi juga rahasia sudah gitu. mulai agak sore-sore ya, jam 3-an kalau nggak salah. Mr. Gasnya datang ke pelayanan publik menanyakan jenis layanan apa. Nah, jenis layanan yang waktu ditanyakan oleh Mr. Gas itu LJJ. Nah, kebetulan Apa tuh Bu LJJ? LJJ oh ya, mungkin legalisir jarak jauh. Mungkin bagi alumni SMTI Bandar Lampung yang posisinya setelah lulus itu berada jauh nih di luar Lampung ya, untuk legalisir tidak perlu datang ke SMTI. Iya, LJJ. Nah, ada LJJ, jadi tinggal masuk ke web SMTI, kemudian cari menu LJJ. Nah, di situ ada menunya, masukkan data dan sebagainya, upload ijazahnya. Nanti ada bentuk kontak dengan kafe bagian pelayanannya. Nanti sudah selesai dikabari mau dikirim via apa, tinggal janjian sama
bagian kafe pelayanan publiknya. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaannya yang tadi, kapan sih ada jaraknya atau ada targetnya? Nah, jadi untuk setelah meraih gelar WBK itu tidak boleh langsung untuk menuju ke WBBM. Jadi harus menunggu 1 tahun dulu. Jadi emang nggak mungkin juga kan? Bahasanya melakukan pembangunan lagi dulu menuju. Jadi dikasih waktu kalau setelah meraih gelar WBK itu tidak boleh langsung 1 tahun dulu untuk membenahi pemantapan lah. Nah baru kita kan sudah rehat nih 1 tahun 2022 ya, tidak mengikuti penilaian tapi tetap dinilai secara dievaluasi internalnya tetap ada penilaian. Jadi 2023 ini sebenarnya kita bisa gas lagi untuk penilaian menuju WBBM. Jadi habis healing lari lagi. Habis healing langsung lari. Healing. Tadi kan Ibu sempat ngomong di jeda gitu dari WBK ke WBBM. Apakah ada impactnya kalau misalkan itu nggak di jeda, kayak berpengaruh atau emang prosedur dari sananya? Ya, prosedur dari Kemenpan RB-nya, jadi tetap menunggu 1 tahun dulu setelah dapat WBK, nunggu 1 tahun baru kita bisa mengikuti penilaian WBBM-nya. Ada aturannya, aturan permentannya. Jadi memang harus pembangunan dan rencana dari Kemen. Iya. Kayaknya sih lebih juga untuk maintain ya akan persiapan. Kita kan kalau misalnya gaungnya harus dapat WBK, memang kita lagi kayaknya di puncak tertinggi kan. Makanya mungkin bisa jadi salah satu kenapa 1 tahun tuh dilihat kira-kira grafik kita di 1 tahun itu akan seperti apa. Karena nanti ketika WBBM mungkin kalau misalnya dari WBK langsung WBBM mungkin nggak terlalu kelihatan signifikannya. Cuman kalau misalnya udah kelihatan 1 tahun ternyata kita bakalan nurun, apa minimal kita bisa tadi kalau harus di maintain kan. Nah, maintain untuk bergerak pelan-pelan naik. Gitu. Tarik napas dulu lah, karena kan 2023 kata Bu Nur mau lari lagi tadi. Udah mulai lari. Udah mulai gini. Itu bisa lari nih. Ini aduh. agak ini lari dalam secara ini harfiah berarti kan. Oke. Kan kita mau mengejar atau berlari untuk mendapatkan WBBM tuh. Kira-kira ada nggak sih upaya untuk kita mendapatkan gelar tersebut? Siapa ya yang mau jawab nih? Yang muda lagi. Yang muda lagi ya. Gentle. Oh iya. Jadi upaya yang kita lakukan itu adalah paling gentle ya, karena cowok sendiri ya. Upaya yang kita paling untuk mendapatkan itu lagi itu adalah pertama dengan maintenance, artinya kita mempertahankan apa yang sudah ada. Misalkan tadi ada layanan legalisir jarak jauh, kita pertahankan. Kalau sudah dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Nah, sekarang tim ZI bekerja sama dengan tim PPID dan tim website itu sedang menggodok gimana sih kita layanan itu dipermudah, legalisir dipermudah. Kalau tadi kata Bu Nur yang legalisir 1.0 itu harus pakai kirim-kirim, ini lagi dipikirkan caranya gimana menghemat waktu, jadi legalisirnya nggak perlu kirim-kirim lagi. Artinya legalisirnya secara digital, pakai barcode nanti. Nah, itu lagi dipikirkan. Ya, artinya dari layanan yang sudah ada diperbaiki jadi lebih cepat dan lebih mudah dan lebih efisien. Lalu yang kedua, nanti kalian kan mau magang ya kelas 11 ya. Misalkan butuh surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan siswa aktif, itu nggak perlu lagi kalian jalan ke bagian kesiswaan misalkan, atau kalian jalan ke bagian BK atau ke bagian yang mengerjakan. Kalian cukup nanti lewat form. Ya, artinya kita efisiensi, nggak perlu keluar tenaga, lewat form. Nanti suratnya akan dikirim lewat PDF gitu, lewat online. Pak, itu sah nggak? Sah, karena tanda tangannya nanti pakai barcode. Sekarang kan kalau kalian perhatikan tanda tangan itu pada pakai barcode kan, namanya tanda tangan elektronik. Nah, itu udah sah dan berlaku di mata hukum. Nah, jadi layanan-layanan yang sudah ada diperbaiki. Pun dari sisi yang misalkan dari sisi fisik, kita misalkan nanti gedungnya misalkan masih kotor, ya kita sama-sama lah bahu-membahu dengan guru, siswa dan lain sebagainya, kita jaga kebersihannya. Karena kan mau nggak mau yang dilihat pertama itu kan fisik ya Bu Nur ya. Karena kalau pelayanannya cepat tapi fisiknya misalkan banyak sampah di mana-mana, nanti juga kan penilaian orang akan jelek. Jadi lahir dan batin gitu. Itu Mbak Nana. Lahir dan batin. Harus cantik luar dalam lagi. Masya Allah. Iya kan? Ya, kita udah cantik luar dalam ini Pak. Oh iya. Masuk ya. Umpannya dimakan. Gitu, jadi itu yang akan kita lakukan, inovasi-inovasi layanan dan juga menjaga yang sudah ada serta memperbaiki yang belum baik gitu. Selain SMTI kita ini Pak, SMTI mana lagi sih Pak yang mau ngejar
predikat WBBM ini? Nah, karena tadi udah Bapak, nah gantian nih. Oh iya. Gantian. Gantian ya kesini ya. ya. Boleh kesini. Ya. Jadi kan kalau ini adalah program unggulan sebetulnya ya dari pemerintah gitu kan untuk pembangunan WBK WBBM. Di kita di Kementerian Perindustrian itu kan ada 9 SMK di bawah Kementerian Perindustrian. Seluruhnya sudah melakukan pembangunan. Sejauh ini sudah 8 diantaranya yang mendapat predikat WBK. Yang terakhir kemarin adalah SMAK Makassar dan SMTI Makassar di tahun 2022. Nah dari ke-8 itu sebetulnya sudah ada yang lebih dulu meraih WBK itu tadi Jogja tuh di 2017 ya. 2017. 2017. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali. Jadi sekolah pertama di Kementerian Perindustrian yang meraih WBK di 2017. Jadi kita belum ngapa-ngapain, mereka udah dapat WBK gitu kan. Kita sudah tertinggal jauh. Nah, makanya kita harus lari tadi ya. Makanya harus lari. Kita harus run and run. Ya, jadi dari 8 yang dapat WBK itu 5 diantaranya sudah lari lagi gitu dan sudah meraih WBBM di tahun 2021 kemarin terakhir itu Pontianak ya. Jadi sudah ada 5, ada SMTI Jogja sudah dapat WBBM, SMAK Bogor sudah dapat WBBM, SMTI Pontianak, SMTI Padang dan SMAK Padang. Yang pertama dapat WBBM di Kementerian Perindustrian tuh SMTI Padang. Jadi istilahnya peluang kita di SMTI Bandar Lampung untuk bisa meraih WBBM itu luar biasa besar sebetulnya karena ya sumber daya yang kita punya, kemudian secara kondisi ya hampir mirip-mirip gitu dengan sekolah-sekolah lain di bawah Kementerian Perindustrian. Tinggal ya dukungan dari semua pihak termasuk kalian ini siswa. Jangan lupa dukung kita untuk berlari mengejar WBBM. Ketik Rex pasti bukan. Masih zaman itu kita. Sekarang klik aplikasi. Swipe up. Oke, kan kita di sini sebagai siswa ya, terutama saya dan lain-lain juga. Kira-kira apa sih peran penting agar siswa ini ikut berlari untuk mengejar WBBM tersebut? Ikut andil berpartisipasi. Tadi ini udah, ayo. Gantian. Saya coba kali ya. Boleh. Nanti boleh ditambahin lah sama teman-teman. Sebenarnya karena memang kita lembaga sekolah, senternya sekolah itu kan pendidikan. Terus objek yang jadi subjeknya dari pendidikan itu kan tentu saya siswa. Jadi memang siswa di sini megang peranan yang cukup penting. Karena tadi pembangunan zona integritas, kemudian WBBM itu kan kaitannya baik dengan pelayanan, kemudian sarana prasarana. Nah minimal nih kalian sebagai siswa tentu saja bisa tuh bantu kami untuk menjaga pelayanan yang sudah ada, kemudian sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ya dengan sebaik-baiknya. Minimal ya masih nggak buang sampah sembarangan. Enggak dong. Benar, yang ditambahkan bukan lain tambah juga. Sama kan udah banyak. Oke, kalau sudah bukan berarti kan itu mesti ditularkan ya ke teman-temannya saya. Nah ini yang harus kita jaga minimal dari contoh yang kecil seperti itu. Nah kalau kita udah nggak buang sampah sembarangan nanti meningkat. Sudah nggak menanam pohon di sekolah? Belum. Ada sebagian ya. Ada lomba lah kemarin sudah ada lomba. Itu kan sudah menjadi cikal bakal dan sebagainya. Terus yang mungkin yang membantu pihak sekolah dalam rangka menjaga fasilitas, kemudian sarana dan prasarana sekolah, kemudian tentu saja tugas utama kalian dalam belajar. Nah kalau misalnya kalian belajarnya bagus, tekun, disiplin, kira-kira output SMT ini kan bakalan bagus atau jelek? Bagus. Terus nih contohnya. Kalau outputnya udah bagus, kira-kira nanti customer kita, pelanggan kita akan menilai SMTI itu menjadi tentunya nilainya akan makin melejit kan. Nah kalau sudah melejit tentu saja karena aspek pelayanan itu kan akan menyentuh seluruh aspek ya, jadi tidak hanya siswa kita, masyarakat, kemudian dunia usaha dan dunia industri, semua yang ada di sekitar kita itu nanti diharapkan ikut merasakan dampak dari perbaikan pelayanan. Nah, kalau misalnya minimal sekolah kita sudah bagus di mata masyarakat, ya mudah-mudahan penilaian masyarakat terhadap kita, pelanggan terhadap kita itu juga makin naik. Nah, itu sehingga nanti pada saat kita kan di ZI, kemudian di WBBM itu seringkali mengadakan survei. Mau tidak mau wajib itu kita mengadakan survei. Di mana survei ini kan tentu saja benar-benar diharapkan diisi secara jujur. Nah, apa adanya kondisinya nyata. Nah, kalau siswanya bagus, sekolahnya bagus, kira-kira ngisinya otomatis kan pasti bintangnya
Nah, yang paling banyak ya di tinggi. Nah, itu sih minimal. Mungkin yang lain. Iya, kalian yang belum ngisi. Ngisi ya survei masih sedikit loh responnya. Kemarin terakhir 120 baru. Dari sisanya berapa coba? 800. Nggak nyampe 50%. Ayo isi, minta linknya di wali kelas. kelas. Ada yang masih pada belum ngisi. Karena kan dari survei itu juga kan di survei selain untuk mengisi penilaian yang bagus menurut kalian, silahkan juga diisi kekurangannya, saran kritik dan saran. Jangan lupa untuk perbaikan ya, untuk perbaikan sekolah kita. Jadi supaya misalkan ibu di situ aduannya apa, sarannya fasilitas kelas yang misalkan ada lampu yang rusak, ada saklar yang silahkan diisi saja kritik dan sarannya di link tersebut. Jadi jangan lupa yang lain ya, siswa yang lain tolong diisi ya. Ya, maksudnya kita upayakan dari yang sudah diisi ada aduan atau ada keluhan tuh kita bisa cepat tangani, walaupun tadi ya kita kan bukan sulap gitu ya, tiba-tiba ada ngomong langsung ya gitu, tapi istilahnya kita akan coba follow up ke manajemen gimana Pak ini ada keluhan seperti ini. Terus kalau boleh saya tambahkan gitu, bagaimana peran siswa dalam kita meraih WBBM. Saya apresiasi ya podcast gitu. Karena podcast ini adalah salah satu mungkin program OSIS yang juga kami jadikan andalan gitu kan dalam kemarin kita berjuang bersama di WBK, karena tidak banyak yang podcastnya aktif, luar biasa ya. Keren. Terus continue ya? Iya. Lumayan continue. Terus menerus. subscribernya udah 2 juta katanya. Amin. Jadi mungkin program-program OSIS gitu yang kira-kira mungkin kita bisa kolaborasi dengan Bapak Ibu guru gitu kan, apa yang bisa kita lakukan gitu, mungkin kita bisa sharing nanti gitu. Kemudian juga untuk siswa-siswa yang lain kan, prestasi siswa juga itu jadi salah satu andalan kita juga gitu. Jadi bagaimana misalkan nih kalian yang OSIS ikut podcast gitu kan, itu juga jadi satu inovasi nih. Kemudian kalau yang berprestasi entah di olahraga, entah di seni, atau mungkin di bidang-bidang yang karya ilmiah, akademik, LCT dan sebagainya gitu kan, dengan kalian berprestasi itu juga jadi satu penilaian luar biasa untuk SMTI. Kenapa? Karena berarti maksudnya sistem yang dijalankan SMTI itu berjalan baik dan bermanfaat gitu. Ternyata nih anak-anaknya bagus nih gitu, berprestasi. Kemudian keluar tadi kata Bu Yani ketika lulus bagus-bagus, industri langsung aduh yang mana ya yang mau dicek gitu kan. Pengennya gitu, aduh aku bingung mau pilih yang mana gitu. Jadi itu jadi salah satu juga program harapan kita sih, nanti industri itu akan seperti itu dengan kita dapat gelar atau tidak kan, itu tujuannya sebenarnya seperti itu. Tapi masa udah bagus nggak dapat gelar gitu ya. Kita berdoa bersama. Acuk akal. Amin. Intinya lakukanlah terbaik di bidang yang kalian sukai gitu. Yang suka OSIS berkarya dengan OSIS ya, dengan podcastnya. Yang akademik berkarya dengan akademiknya, seperti itu. Yang suka olahraga lah, yang suka seni lah gitu ya. Amin. Itu bisa juga. Oke, gitu. Jadi peran siswanya udah jelas nih. Jangan lupa survei itu. Jadi kalau ada keluhan ngomongnya jangan di sosmed. Isi surveinya biar kami bisa langsung tahu. Kadang-kadang kalau yang di sosmed yang disindir siapa, yang tersindir siapa ya kan. Makanya kalau isi survei kan langsung ngomong ke ininya. Iya betul. Oke, kan ini kita sedang diproses menuju predikat gitu kan Pak. Kira-kira dari Bapak atau Ibunya ada nggak sih kendala kita dalam menuju WBBM itu sendiri? Ya, gimana ya? Kalau kendala sih ya mungkin banyak sekali ya, karena untuk meraih gelar WBBM itu bukan satu perkara yang mudah ya. Karena kayaknya kita sih berkaca di diri sendiri tuh banyak sekali, terutama kalau saya lihat sih di sarana dan prasarana masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Contoh kayak kita perpustakaan, mudah-mudahan di tahun 2023 ini ada perpustakaan digital. Kemudian sarana yang lain seperti kayak kantin mungkin kurang. Kantin digital juga? Iya enggak. Jadi pesannya gimana? Bisa lebih diperbaiki. Mungkin banyak hal kalau menurut saya dari sarana ya yang perlu ditingkatkan. Banyak sekali PR-nya sebenarnya perlu ditingkatkan, dan maksudnya untuk meningkatkan itu kita agak sulit gitu ya. Iya, karena kaitannya sama dengan
Tapi ini sih paling penting peran semua siswa. Mungkin saat ini nih sampai hari ini Bu Nur, banyak siswa yang belum tahu WBBM itu apa. Bener banget Pak. Kadang teman jadi kita kurang Kurang sosialisasi. Ya ini salah satu media sosialisasinya ya. Betul, prasarananya. Di subscribe. Di mana tulisannya? Kalau dari saya dari segi prasarana sih agak PR-nya. Kalau ibu-ibu yang lain silakan menambahin. Bapak-bapaknya harus sibuk. Iya, bapaknya salah satu. Bapak jadi. Ya paling itu sih peran kalau saya sih, kalau Bu Nur sarana prasarana, yang kedua peran siswa sih. Peran siswa dan seluruh stakeholder. Artinya kan mau bapak ibu gurunya atau timnya udah bekerja keras, tapi kalau siswanya sendiri tidak menjaga hal paling simpel, misalkan sarana prasarana kita oke lah belum bisa memenuhi, tapi yang ada dijaga dulu. Siswanya tidak menjaga tuh, yang masih suka coret-coret tuh, yang suka coret-coret itu bangku ya di stop gitu. Minimal kalau kita tidak bisa punya yang bagus, yang ada ini kita pelihara, kebersihan kita jaga. Terus siswanya juga harusnya bisa bantulah campaign lewat sosmednya gitu. Mungkin di SMTI Menfest gitu kan bisa kan? Ada ya SMTI Menfest ya? Ada. Yang suka mention ya? Enggak suka. Saya kan adminnya. Oh, bukan. Bukan lah ya. Bukan. Gaul juga Bapak ini. Oh, iya. Yang confess ada. Apa gitu. itu ya? Nggak nyambung. Sama satu lagi kali ya, apa sih niat dan kekompakan kali ya dari seluruh warga SMTI. Kayaknya dulu tuh salah satu komitmen gitu kali ya. Komitmen bersama. Itu Komitmen bersama. Kayaknya dulu kita pas zaman BBK kayaknya itu dapat banget kan ya feel untuk komitmen bersamanya. Nah, mungkin ini ya memang itu, PR lagi kita ya, lagi sosialisasi, kita gelorakan ke anak-anak, kemudian ke seluruh iya kan? Kita buat nih satu waktu nih SMTI semua story WA-nya baik guru, siswa apa gitu sama desainnya, misalkan dari kita lomba desain story WA-nya sama nih dari misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi besoknya sama semua gitu. Kan itu menggambarkan gelorakan story WA, Insta story. Kita kompak. Nggak tahu sih, kayaknya itu kayak semacam semesta mendukung. Semesta mendukung. Kangkung, bukan. Ada penting ada kangkung ya. Iya. Oke ya, mestakung kangkung. Oh iya. Kangkung mah itu ya. Tukang mendukung. Lanjut. Keren juga nih Pak, saya catat guys, kangkung, tukang mendukung. Kuncinya itu pokoknya kita harus bersatu. Sip, semangat. Oke. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa, bersama kita meraih WBBM. Amin. Udah berapa kali amin tadi udah Udah banyak kayaknya. Dijabaan. Amin. Lagi. Amin. Podcast ini isinya doa sih. Benar doa. Iya. Upaya kita. Iya betul. Udah banyak banget nih kayak perbincangan kita tentang WBBM ini ya. Kayaknya asik banget nih guru-guru kita ini. Emang kita nggak salah menambah lagi ya. Bener ya. Iya dong. Nambah. Durasi. Kayaknya sebenarnya mau banyak lagi sih yang mau diulik tentang WBBM, ya nggak sih Nah? Bener banget kan? Tapi kayaknya semua pertanyaannya udah cukup menjawab sih buat kalian semua. Singkatnya gitu. Terus jangan lupa semua yang nasihat yang guru-guru yang kasih tadi, jangan lupa isi survei ya. Survei. Itu paling penting banget ya guys ya. Mungkin kita akhirnya nyampe di sini. Kita sebenarnya sedih banget sih mau akhirnya di sini. Lebay. Nggak tahu lagi udah nggak. Gak kuat gitu. Mau ditambahin satu lagi nggak? Kayak satu kata nih buat SMTI, buat WBM ini. Apa ya kita yang baru ya? Dimulai dari Bu Yani dulu. Kayaknya bisa mempersiapkan kata-kata nih. Iya, kayaknya udah sangat mempersiapkan simpel banget. aja sih kayaknya. Bersama kita pasti bisa. Aduh, nggak cocok itu aja deh. Bersama kita bisa. Saya setuju banget. Itu sebenarnya mungkin sering kata-kata yang sering saya lontarkan di waktu menuju WBK. Bersama kita bisa. Kayaknya itu tepat banget kita pakai ya. Bersama kita Berarti bisa bisa. tagline baru ya? Oh boleh. Bersama kita bisa. Insya Allah ridhoi ya. Amin lagi. Kangkung. Balik lagi ya, punchline-nya balik lagi, tukang mendukung. Oke, semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman dan kalian yang menonton. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai juga di video selanjutnya. Bye-bye. Dah.